Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku umat Islam yang senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tema bahasan kita pada kesempatan yang baik ini adalah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan obat. Kita tentu pernah mendengar syair Tombo Ati yang dikarang oleh Sunan Bonang, salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tombo ati iku limo perkarane, sing pertama moco Quran lan maknane. Obat hati itu 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan artinya. Dalam syair tersebut dikatakan bahwa hal pertama yang bisa menjadi obat hati adalah dengan membaca Al-Quran beserta artinya. Kenapa harus membaca dengan artinya? Karena dengan begitu kita bisa meresapi isi Al-Quran lebih mendalam. Banyak petunjuk tentang kehidupan, baik kita menjalani kehidupan di dunia maupun mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang akan datang. Semuanya dihamparkan dan tersaji di dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran juga bisa memberikan kita ketenangan serta kelembutan hati, sehingga kita akan menjadi lebih yakin bahwa kita hidup tidaklah sendirian, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dan selalu bersama kita. Allah mencintai orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat, menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surat Fatir ayat 29. Tidak ada keraguan atas Al-Quran, bahkan hingga saat ini tidak ada yang mampu membuat kitab yang serupa dengannya. Salah satu kelebihan dari Al-Quran saat ini adalah satu-satunya kitab suci yang dibaca oleh hampir 1 miliar orang di seluruh dunia dengan bahasa yang sama. Saudaraku, umat Islam yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran merupakan rahmat yang membuahkan kebaikan serta mendorong kita untuk melakukan kebaikan, dan rahmat tersebut hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang mengimani serta membenarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Quran Surat Fusilat ayat 44. Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan tentang ayat ini, bahwa Al-Quran mengandung obat dan rahmat.
Dan ini tidak berlaku untuk semua orang, namun hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman, yang membenarkan ayat-ayatnya dan berilmu dengannya. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, yang tidak membenarkan dan tidak mengamalkan, maka ayat-ayat tersebut tidaklah menambah kecuali kerugian. Al-Quran sangat banyak manfaat bagi kehidupan kita, baik sebagai petunjuk maupun sebagai obat penawar. Membaca Al-Quran itu selain menenangkan hati dan pikiran, juga berpahala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang pandai membaca Al-Quran akan berkumpul bersama para malaikat yang mulia dan taat. Sedang orang yang terbata-bata ketika membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setelah mengetahui beragam manfaat dari membaca Al-Quran, masihkah kita hendak lalai untuk membacanya? Semoga kita bisa memperbaiki diri lewat bacaan Al-Quran beserta artinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.